Timnas Indonesia tanpa TC untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia kemungkinan tanpa pemusatan latihan atau training center untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia baru bisa berkumpul pada 2 September mendatang sesuai periode FIFA Matchday pada 2 sampai 10 September mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke King Abdullah Sports City Stadium untuk menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Skuad Garuda baru akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia, dan pertandingan tersebut akan berlangsung pada 10 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara mengenai persiapan timnya tersebut. Juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu juga mengungkapkan kondisi para pemainnya. Ya, seperti yang kita tahu, maksudnya kita tidak bisa kumpul atau tidak bisa mengadakan training center selain di FIFA Matchday. Jadi, pastinya kita akan berkumpul pada 2 September untuk Timnas Indonesia dan itu FIFA Matchday. Saat ini para pemain Timnas Indonesia sedang latihan di tim masing-masing juga, dan kondisinya sedang baik-baik semuanya. Imbuh pria berusia 53 tahun tersebut. Shin Tae-yong terus pantau kondisi pemain Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terus memantau kondisi para pemainnya meski belum melakukan pemusatan latihan. Saat ini pemain Timnas Indonesia fokus berlatih dengan klub masing-masing. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia baru akan melakukan pemusatan latihan TC pada tanggal 2 September tahun 2024 menyesuaikan kalender FIFA. Pemusatan latihan dilakukan menjelang laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menyebut terus memantau perkembangan anak asuhnya. Dia berharap para pemain makin berkembang saat berada di klub masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kondisi pemainnya sejauh ini baik-baik saja. Dia ingin para pemain fit saat pemusatan latihan Timnas Indonesia dimulai. Kondisinya sedang baik-baik semua, ucapnya. Pratama Arhan dan kolega tergabung di Grup C bersama dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, China dan Jepang. Ajang itu akan berlangsung mulai dari tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 mendatang. Indra Syafri bawa kabar baik untuk Timnas U19. Welber Jardine diprediksi akan siap tampil untuk Timnas U19 Indonesia pada laga semifinal nanti. Indonesia pun akan bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19. Bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu saja menjadi misi utama dan bisa sarana untuk mematangkan timnya. Skuad Garuda Nusantara pun akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi, Welber masuk dalam tim utama dan rotasi tentu akan menjadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Dan Indra Syafri pun memberikan sinyal bahwa Welber siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Welber dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Dan hal ini menjadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran yang cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Fokus semifinal Welber Jardine, tulis Indra Syafri di laman Instagram pribadinya. Kondisi Welber masih dalam pemantauan setelah mengalami cedera di laga sebelumnya. Mereka pun akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri pun tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Welber di laga semifinal nanti.
Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa saja menjadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun, peran krusial Welber bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Shin Tae-yong sudah kembali dan dapat penghargaan. Presiden Republik Indonesia RI, Joko Widodo, memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemberian itu dilakukan di Ritz-Carlton, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi sapaan akrabnya memberikan Golden Visa itu kepada Shin Tae-yong setelah meluncurkan fasilitas tersebut. Golden Visa ini merupakan fasilitas pertama kali yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dalam waktu 5-10 tahun. Syaratnya mereka harus berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipersilahkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi tidak menjelaskan secara detail maksud tujuannya memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Meski begitu mungkin saja ini faktor Shin Tae-yong yang telah memberikan prestasi untuk sepak bola Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berada di Indonesia sejak 2019 untuk menukangi tim Merah Putih. Selama itu banyak prestasi membanggakan yang diberikan Shin Tae-yong. Salah satunya Timnas Indonesia masih bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kadek Arel dapat instruksi khusus dari pelatih. Kadek Arel mengakui bahwa dirinya mendapatkan instruksi khusus dari Indra Syafri selama tampil di Piala AFF U19. Dia menuturkan pelatih Timnas Indonesia U19 meminta dirinya untuk membantu serangan skuad Garuda Nusantara. Kadek pun mengatakan Indonesia U19 tidak hanya kokoh dalam bertahan, akan tetapi mereka juga produktif dalam skema serangan agar dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkannya. Saat ini, tim itu baru kebobolan 2 gol saja dalam 3 laga. Sementara itu, mereka sudah mencatatkan 14 gol. Ya, itu ada instruksi khusus, sebab kami pakai 3 di belakang.